Cek 123, 123. Oke bun, balik lagi sama gue Bang Ojan yang sering otak-atik mode magis dan sering share mode magis orang tanpa izin. Oke, jadi di video sekarang Bang Ojan mau share sebuah custom ROM yang bernama Nusantara Project versi 1.1 LTS. Nah, sebenarnya kenapa Bang Ojan bisa sampai ke custom ROM ini? Itu dikarenakan celaka dan apes bun. Bukan kayak video kemarin yang sampai berdarah, pokoknya ini beda lagi. Jadi awalnya Bang Ojan lagi otak-atik build prop. Biasalah Bang Ojan lagi pengen pasang Vulkan menggunakan build prop. Tapi Bang Ojan malah apes bun. Jadi HP Bang Ojan itu ngeblank, layarnya hitam. Dan lu semua pasti tahu lah kalau misalkan kita otak-atik build prop dan gagal itu hasilnya kayak gimana. Pasti break dan gak bisa dikembaliin kan. Terus Bang Ojan coba buat otak-atik build propnya lewat custom recovery dan udah berhasil loh, udah sukses. Pas Bang Ojan restart itu malah minta sandi atau minta password di TWRP-nya. Jadi alhasil Bang Ojan harus format semua data. Ya udah Bang Ojan sekalian aja pergi ke custom ROM ini bun. Oke bun, banyak banget nih para pasukan sabun yang menilai kalau misalkan ROM Nusantara Project versi 1.1 LTS ini enak banget buat bermain game bun. Makanya sama Bang Ojan langsung aja di review. Ini hasil dari penilaian Bang Ojan pribadi ya. Kalau misalkan kalian punya penilaian sendiri sih ya nggak apa-apa. Oke, untuk yang pertama Bang Ojan bakalan menilai tentang tampilan ataupun launcher bun. Nah, tampilan ataupun launcher di ROM Nusantara Project versi 1.1 LTS ini emang nggak berbeda jauh sama tampilan yang ada di ROM OSP. Ya seperti ROM Havok, ROM RR, dan ROM OSP yang lain bun. Ya emang pada dasarnya sih custom ROM Nusantara Project ini adalah OSP. Berbeda lagi sama tampilan ROM yang basisnya SAF sama basisnya CM. Kalau misalkan yang basisnya SAF itu lebih banyak fiturnya. Terus kalau misalkan untuk ROM yang basisnya CM itu fiturnya lebih sedikit dan lebih simple. Soalnya dia lebih mengutamakan memori sama lebih mengutamakan performance. Jadi hal wajar aja. Jadi kalau misalkan untuk tampilan ya mungkin tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Di sini nggak ada fitur yang banyak kita ubah, hanya merubah icon, mengecilkan icon, dan membesarkan icon bun. Dan untuk aplikasi yang terpasang juga itu terbilang sangat sedikit. Nah, aplikasi yang Bang Ojan pasang, yang udah Bang Ojan pasang alias bahasa lainnya 3RD Party. Di sini ada Air Frozen, terus ada Magis, ada Screen Recorder, ada WhatsApp, sama yang terakhir di sini adalah Screen Orientasi. Jadi sisanya itu adalah bloatware. Jadi aplikasi bawaan si ROM ini terbilang sangat sedikit banget kan. Di sini nggak ada browser, hanya ada kamera, terus jam, terus radio, musik, dan aplikasinya belum ada yang Bang Ojan hapusin. Oke, untuk yang keduanya adalah fitur bun. Nah, fitur di ROM Nusantara Project versi 1.1 LTS ini sama aja seperti fitur yang ada di ROM yang basisnya OSP, tapi khusus Android 10. Nah, beda lagi yang di Android 9. Kalau misalkan di Android 9 itu fiturnya lebih sedikit. Kalau misalkan di ROM Nusantara Project ini, di sini ada Nusantara Wings. Nah, di sini tulisannya Nusantara Wings. Biasanya fitur ini kita sebut Xiaomi Part. Jadi Nusantara Wings sama Xiaomi Part itu sama aja. Jadi kalau misalkan kita buka, di sini ada beberapa pengaturan. Dari mulai sistem, terus di sebelahnya ini pengaturan fingerprint. Terus di sebelah kanannya lagi icon, dan di sebelah kanannya lagi ini adalah hardware atau tombol. Dan untuk di bagian pengaturan yang awal, di sini ada Nusantara Part. Kalau misalkan kita klik, ya seperti biasa bun, di sini ada pengaturan audio. Jadi harus membesarkan atau mengecilkan mikrofon sama headphone. Jadi suara dan musik. Kalian tidak perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk membesarkan atau mengecilkan mic dan speaker. Kalian sudah punya fitur ini. Ini biasanya emang tersedia di Android 10. Terus ke bawahnya ini ada display dan ada FPS info. Ini nggak ada fiturnya di Android 9 bun, hanya ada di Android 10 aja. Terus di sini bisa merubah sel Linux di pengaturan. Kalau misalkan di Android 9 itu kagak bisa, harus menggunakan mode magis. Sedangkan di Android 10 itu bisa, terutama di
ROM Nusantara Project ini. Terus ke bawahnya udah kagak ada lagi. Dan di bagian tema juga ya kalian pasti paham lah gimana cara ngaturnya. Di sini hanya untuk merubah icon-icon aja. Terus notifikasi dan di bawahnya ada miscellaneous atau fitur tambahan. Nah, di bagian fitur tambahan di sini ada fitur yang namanya mode gaming. Banyak yang bilang, "Bang, kalau misalkan kita memasang mode Magis, apakah bentrok sama mode gaming yang ada di custom ROM?" Bun, jadi mode gaming yang ada di custom ROM itu sama aja seperti gimana ya? Kalau misalkan di Xiaomi itu apa namanya, Bun? Game Turbo. Ya, bener banget, game Turbo. Jadi game mode di custom ROM itu sama seperti game turbo di Xiaomi. Cuman perbedaannya kalau misalkan di custom ROM itu nggak ada split screen. Sedangkan di ROM bawaan, di ROM UI itu ada split screen atau layar kedua. Jadi perbedaannya kayak gitu, Bun. Nah, di gaming mode ini atau di mode game ini nggak ada fitur untuk menaikkan performance atau untuk menurunkan performance. Jadi istilah game mode ini hanya untuk mematikan notifikasi, terus mematikan kontras, di bawahnya ada blokir, terus ada matikan dering, dan ini dynamic mode itu jadi kayak gini, Bun. Misalkan kalau kalian diaktifkan ya. Di sini dynamic mode diaktifkan, terus kemudian kalian pilih di sini aplikasi ataupun game yang pengen kalian masukkan ke mode game. Misalkan Bang Ojan pengen masukin apa ya? Di sini ada Mobile Legend. Oke, sudah masuk kan? Di sini udah on. Di saat kalian membuka game tersebut, si fitur game mode ini akan otomatis berjalan. Jadi ini adalah fitur sensor. Jadi fitur sensor ini bakalan aktif di saat kalian ngebuka aplikasi atau game yang sudah ditambahkan di bawah. Jadi game mode di sini nggak ada hubungannya sama fitur performance ataupun mode Magis. Meskipun di ROM yang kalian pasang itu ada game mode, kalian bebas saja memasang mode Magis ataupun tweak. Soalnya nggak ada hubungannya dan nggak ada bentrok-bentroknya. Oke, lanjut lagi. Di sini udah nggak ada fitur-fitur yang lain. Ini fitur-fitur biasa yang biasa kita temukan di custom ROM. So lanjut lagi, di sini juga hanya bagian keamanan aja. Lanjut lagi. Di Nusantara Wings ada baterai option, terus ada clock option. Ini hanya untuk merubah tampilan aja, tampilan icon. Terus lanjut lagi, di sini juga hanya untuk merubah di bagian ini, Bun. Ini bisa kita jauhkan, bisa kita dekatkan. Terus di sini juga ada tombol untuk menghapus aplikasi secara bersamaan. Tapi fitur ini juga ada di Android 9. Oke. Di bagian Nusantara Wings ataupun biasa kita sebut dengan Xiaomi Part sudah selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian keamanan, Bun. Nah, banyak banget nih yang apa ya? Yang menanyakan tentang keamanan ataupun fitur keamanan di Android 10. Oke, sekarang kita lanjut aja ke security. So, untuk di bagian keamanan ataupun kunci telepon, di sini ada screen lock. Terus ada motor. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada fingerprint, terus ada face unlock. Di bawahnya ada application locker. Maksudnya ini adalah mengunci aplikasi, dan di bawahnya adalah smart lock. Nah, kalau misalkan di Android 9 itu nggak ada face unlock, nggak ada aplikasi terkunci sama smart lock. Cuma ada dua aja, screen sama fingerprint aja, Bun. Dan untuk face unlocknya juga bisa diaktifin, jadi bisa jalan seperti biasa. Dan untuk pengaturan-pengaturan yang lainnya keamanan itu aman, jadi nggak ada yang bug ataupun nggak ada yang error. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian apa ya? Sekarang ke bagian sistem softwarenya, Bun. Oke, kita masuk ke tentang telepon, kemudian ke Android 10. Nah, kenapa ROM Nusantara Project versi 1.1 LTS ini enak banget buat bermain game? Soalnya kernel yang ditanamkan di ROM ini sudah menggunakan kernel custom, Bun, yaitu Predator Stormbreaker versi 9.8. Rata-rata custom ROM yang emang agak sedikit nge-lag biasanya di situ menggunakan kernel Linux atau kernel Perf Plus. Jadi hal wajar aja.
ROM Nusantara Project versi 1.1 enak untuk bermain game karena di sini sudah berbasis custom kernel. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke apanya, Bun? Oke, ke bugnya. Jadi selama Bang Ojan menggunakan ROM Nusantara Project yang versi 1.1 ini belum mengalami kendala bug ataupun error setelah menggunakan ROM ini, meskipun Bang Ojan bermain game untuk sosial media ataupun untuk daily. Cuman kekurangannya dari ini, Bun, dari koneksi internet. Jadi kadang si barnya itu cuma nyampe ke angka 2, terus kadang ke angka 1, kadang paling penuhnya itu ke angka 3. Jadi jarang sekali dia mentok ke full. Berbeda lagi pas Bang Ojan di Android 9 di ROM RR, itu sering banget full dan kadang turun 1 ataupun turun 2. Ini mentoknya di barnya cuma setengah aja, Bun. Nah, kadang naik ke angka 3 dan kadang ke angka 4. Nah, itu adalah minus yang pertama. Dan untuk minus yang keduanya, karena di Android 10 ini kan ukuran case-nya itu begitu besar ya dibanding Android 9. Jadi penggunaan RAM itu benar-benar boros banget. Terus ya HP-nya juga agak sedikit anget, Bun, dibanding pas Bang Ojan menggunakan Android 9. Terus kekurangan yang ketiganya sampai sekarang Bang Ojan belum nemu ya, belum ketemu lagi bug-bug ataupun error yang emang agak sedikit mengganggu. Oke, Bun, langsung aja sama Bang Ojan dites buat main game Mobile Legends di mode Brawl, Bun. Ya, kalian nggak perlu melihat FPS, soalnya di sini kagak ada FPS counter yang benar-benar akurat. Tapi kalian bisa ngelihat secara jelas, soalnya di sini Bang Ojan menggunakan kamera Xiaomi Redmi Note 10 Pro berjalan di 60 FPS, Bun. Oke, langsung aja kita tes, Bun. Nah, gini nih, kalau misalkan Bang Ojan belum pernah pakai hero kayak gini, nggak lama kemudian langsung modar. Oke, lanjut lagi, Bun. Ya kita cuman coba-coba aja, Bun, ya. Jadi jangan menilai gimana permainan Bang Ojan jago apa enggaknya. Kita di sini cuma menilai sebuah game. Nah, kan nyampah. Apa gue yang nyampah ya, anjir? Oke, Bun, bisa dilihat di sini jaringannya juga emang agak sedikit naik turun. Emang jaringan kayak gini agak jarang Bang Ojan alamin di Android 9, tapi di Android 10 emang agak-agak sering. Ya, seperti yang sudah Bang Ojan jelasin di pertengahan video tadi, kalau misalkan kita sering ngalamin yang namanya FPS, bukan FPS, anjir. Sering ngalamin yang namanya jaringan turun, Bun. Oke, Bun, tadi udah lihat kan Bang Ojan tes game Mobile Legends di ROM Nusantara Project versi 1.1 LTS dan kayak gimana hasilnya? Lumayan smooth juga kan? Ya meskipun di sini Bang Ojan kagak menampilkan FPS meter, tapi kalian bisa lah memprediksikan itu FPS berapa yang Bang Ojan dapetin. Dan tadi juga ada sedikit problem, yaitu ping jumper, kadang berwarna kuning, kadang berwarna merah, nggak ungu sih, kalau misalkan ungu mah janda. Seperti yang sudah Bang Ojan jelasin di pertengahan video, yaitu tentang jaringan. Ini adalah minusnya, Bun. Jadi jaringan ini tuh paling mentoknya yaitu 3 bar. Kadang standarnya sampai 2 bar. Jadi meskipun Bang Ojan sudah menggunakan modul Magis tentang jaringan ataupun modul Magis DNS, kumat ping jumper itu nggak hilang, Bun. Jadi kayak gitu minusnya. Nah, misalkan ada pertanyaan, Bang, kenapa kagak dites di game PUBG ataupun di game Free Fire? Nah, kalian bisa cek di deskripsi, Bun. Di situ ada tertulis Bang Ojan kagak bermain game PUBG ataupun game Free Fire. Jadi di channel ini nggak ada tes tentang game PUBG ataupun game Free Fire. Oke, lanjut lagi. Tadi kalian udah lihat hasilnya kan? Di sini Bang Ojan kagak menggunakan modul Magis apapun. Jadi modul Magis Bang Ojan ini kosong. Jadi Bang Ojan kagak pakai performa apapun, Bun. Ini real.
bawaan dari si ROM-nya. Nah, jadi perbedaannya kalau misalkan Android 9 baru dipasang, kalian gak memasang apapun, itu nge-lag-nya minta ampun. Pokoknya nge-lag, bener-bener nge-lag parah, bikin mata kalian belekan lah. Nah, kalau misalkan untuk Android 10 baru dipasang, belum dipasang mode Magis dan belum diapa-apain, itu udah enak, Bud. Nah, perbedaannya kayak gitu. Jadi kenapa setiap Bang Ojan kalau misalkan review tentang mode Magis itu selalu di Android 9 dan kagak pernah yang namanya di Android 10. Soalnya kalau misalkan Bang Ojan tes ataupun review sebuah modul Magis di Android 10, yaitu kita nggak bisa ngelihat hasilnya, Bun. Jelek apa bagusnya kita nggak bisa dilihat. Soalnya kalau misalkan Android 9 dipasang modul Magis, itu kelihatan jelek apa bagusnya. Sedangkan di Android 10, kalau misalkan kita memasang mode Magis itu ngaruhnya cuman bener-bener sedikit banget, Bun. Karena saking sedikitnya, jadi kita nggak bisa ngelihat minus atau plusnya si modul Magis yang lagi Bang Ojan review itu, Bun. Nah, di sini Bang Ojan kagak pakai mode Magis dan kagak pakai performa apapun ya. Ini real bawaan dari si ROM-nya. Di sini udah bener-bener stabil banget. Nah, kalau misalkan kalian pasang mode Magis seperti FDE ataupun Magnetar ataupun NFS Injector, yaitu hasilnya paling naik cuman sedikit aja, Bun. Ya, seperti yang sudah Bang Ojan jelasin di video-video yang lama banget. Semakin tinggi versi Android, itu pengamanannya semakin ketat. Pengamanannya itu semakin banyak. Jadi kalian pakai mode Magis, kadang ada beberapa tweak yang kagak aktif, kadang ada beberapa tweak juga yang emang mental, dan masih banyak lagi, Bun. Jadi intinya kalau misalkan kalian pengen menilai si mode Magis itu bagus apa enggaknya, jelek apa gimananya, kalian tesnya di Android bawah ya, contohnya Android 7, Android 8, Android 9. Kalau misalkan di Android 10 itu ngaruhnya cuma sedikit, di Android 11 itu sama sekali nggak ngaruh, Bun. Apalagi di Android 12 ya. Kalau misalkan di Android 12 ya kita hanya sebatas penonton aja, Bun. Nah, gimana nggak stabilnya coba, Bun? Di sini angkanya 161, 155, 142. Di sini Bang Ojan kagak pakai apa-apa, Bun. Kagak pakai tweak, kagak pakai mode Magis, dan emang udah bawaan dari ROM-nya aja, nggak dimodifikasi. Ini udah enak. Nah, Bun, makanya beberapa pasukan sabun yang pakai Android 10, mereka berpendapat kalau misalkan Android 10 itu lebih halus untuk bermain game, terus lebih smooth, dan lag-nya juga jarang. Dan karena emang Android 10 dari oroknya, dari bawaannya nggak dimodifikasi, itu emang udah enak. Beda lagi sama Android 9. Cara ngebandinginnya, kalian pasang Android 9, kagak usah dioprek, biarin aja, terus kalian bermain game. Terus kalian naik lagi ke Android 10, install Android 10 seperti biasa, jangan dioprek, jangan diapa-apain, terus kalian bermain game. Itu perbedaannya jauh banget. Android 9 itu performanya hancur banget. Terus kemudian kalian modifikasi kedua ROM tersebut dengan mode Magis yang sama, dan kalian tes lagi bermain game, pasti ntar perbedaannya bakalan jauh banget. Oke, di sini Bang Ojan mau apa ya? Banyak yang bilang kalau misalkan Android 10 RW-nya atau read write-nya itu ngomong bahasa Inggris. Nah, pokoknya nama eta susah diganti. Sekarang kita masuk aja ke aplikasi Root Explorer. Kita masuk ke folder root. Nah, di sini kan tulisannya RW. Kemudian kita klik menjadi RO. Jadi ROM ini bisa digonta-ganti RW dan RO-nya. Misalkan ada beberapa HP yang kagak bisa diganti, ya kemungkinan itu karena emang ROM yang kalian pakai ataupun HP yang kalian pakai itu RO atau RW-nya kagak bisa dirubah, Bun. Sekarang kita coba aja untuk hapus aplikasi sistem. Kita masuk ke apps, kemudian kita cari aja aplikasi yang ingin kita hapus. Jadiin contoh, kita hapus apa ya yang kagak begitu rawan. Biasanya sih dikit-dikit break, dikit-dikit break. Oke, sekarang kita coba untuk menghapus. Di sini ada radio. Kita hapus. Dan oke, di sini terhapus. Jadi ROM ini bisa dimodifikasi. Oke, sepertinya sudah cukup jelas apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Dan untuk penilaian, ya silahkan kalian mungkin punya penilaian masing-masing ya. Ya semoga aja kalian bisa paham apa yang sudah Bang Ojan jelasin dari awal sampai ke akhir tentang ROM yang Bang Ojan review ini.
Untuk hasil juga sudah kalian lihat di dalam video. Untuk fiturnya juga sudah Bang Ojan jelasin, dari mulai tampilan, fitur, softwarenya, terus tes gamenya kayak gimana. Dan intinya sih kalau misalkan masalah penilaian, silahkan kalian isi sesuai sesuai penilaian kalian masing-masing. Kalau misalkan ada yang nanya nih pasukan sabun, Bang bakalan ganti ROM lagi nggak? Ada kemungkinan bakalan ganti lagi bun, soalnya ya begitulah, Bang Ojan kan pengguna GL Tools, sedangkan di Android 10 itu kagak bisa pakai GL Tools. Ada juga GL Tools itu kan berbayar, ada koinnya. Jadi di saat kita mau menggunakan aplikasi itu, kita harus ngumpulin koin. Dan atau kalau misalkan kagak mau kagak mau ngumpulin koin, ya kita harus beli. Sedangkan GL Tools Android 9 kan free, pokoknya gratis. Jadi Bang Ojan pasti bakalan pindah lagi ke ROM lain. Pokoknya dari kesimpulan Bang Ojan tentang ROM ini emang lumayan bagus banget kalau misalkan untuk bermain game. Kalau dibandingin ya, ROM RR Android 9 dan ROM ini di Android 10, ROM Nusantara Project ini pokoknya sama lah bun, dari performanya itu sama. Jadi performa ROM RR sama performa ROM ini hampir sama aja. Cuman ya gitulah, Bang Ojan kagak bisa kagak bisa menyimpulkan lebih jauh lagi ya, soalnya takutnya ada dari salah pihak, si pembuat ROM RR sama pembuat ini ada yang tersinggung. Oke. Jadi untuk penilaian bagus apa enggaknya silahkan kalian nilai sendiri. Tapi kalau misalkan menurut Bang Ojan 11-12. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan tentang ROM ini silahkan kalian tanyakan aja di kolom komentar. Ya siapa tahu review Bang Ojan ini kurang lengkap atau mungkin ada yang masih ngeganjel, silahkan kalian tulis saja. Oke bun, jangan lupa like sama subscribe-nya. Ini Bang Ojan guys ngocok suara sampai serak kayak gini, sampai pokoknya nama lamun teu di like sama di subscribe mah eta mah kudu disantet. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.